Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam kisah Injil pada hari ini menunjukkan konsep kebahagiaan yang bisa diperoleh ketika orang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Artinya, cara orang menyikapi firman dan karya Allah dalam hiduplah yang membuatnya bahagia. Kita sebagai orang-orang yang telah mengalami penyelamatan dari Allah adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika semua orang yang di luar Kristus harus bekerja keras mengupayakan jalan keselamatan mereka masing-masing, Yesus justru menganugerahkan keselamatan dan jaminannya kepada kita. Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maka seharusnya status kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, membuat kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan, yakni dengan rajin mendengar, merenung, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil ini kita mendengar juga bagaimana Yesus menanggapi seruan seorang perempuan yang memuji ibunya. Tanggapan Yesus ini sesungguhnya merupakan pujian kepada sikap batin Bunda Maria, ibunya. Oleh karena itu, dengan menjawab demikian, Yesus tidak menolak pujian dari perempuan yang berseru memuji bundanya, melainkan ia menerima pujian itu dan bahkan menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Maria berbahagia adalah karena ia telah mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka perkataannya ini merupakan pujian kepada ketaatan dan kerendahan hati Maria ibunya yang menerapkan ketaatan itu dalam hidupnya dengan tulus, murah hati, tanpa perhitungan, bersedia memenuhi setiap akibatnya, tetapi tanpa keriuhan, secara tersembunyi dan dalam keheningan pengorbanan setiap hari. Hal penting yang Yesus ajarkan di sini ialah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Ungkapan ini merupakan pujian kepada Bunda Maria, sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi dari hubungan darah. Maka bacaan Injil hari ini menampilkan bahwa Maria layak untuk dihormati, bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama menaati kehendak Allah. Ya, Bunda Maria dihormati di bumi ini sebagai Bunda Tuhan Yesus. Namun sebenarnya penghormatan ini tidak terbatas hanya karena Maria adalah
adalah seorang perempuan yang melahirkan Yesus, melainkan terutama karena Maria adalah teladan semua umat beriman untuk mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, semoga dalam bulan Rosario ini kita pun diajak untuk dapat meniru teladan Bunda Maria dengan ketaatan kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Jika kita ingin memiliki hidup yang penuh kebahagiaan, maka jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, tidak ada jalan lain selain dengan membaca dan mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu sehingga semakin bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.